Tahukah kamu Manchester City mencium kelemahan Arsenal dan tidak akan sabar menantikan laga big match mereka pada 26 April 2023 mendatang. Hasil imbang Arsenal di kandang West Ham United pada Minggu malam 16 April berujung menipisnya peluang juara pasukan Mikel Arteta itu. Dampaknya akan sangat merusak, kami akan jelaskan mengapa. Arsenal dalam tren tidak mampu menjaga keunggulan. Ini merupakan kali kedua dalam 2 pertandingan terakhir Premier League, The Gunners kehilangan keunggulan 2 gol. Dalam laga di kandang Liverpool 5 hari sebelumnya pada 9 April, Arsenal juga sudah unggul 2 gol lebih dulu lalu disamakan oleh tuan rumah The Reds dan laga berakhir imbang 2-2. Waktu itu, Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus membawa The Gunners unggul sebelum 1 gol dari Mo Salah menjelang akhir babak pertama menipiskan skor. Dan meskipun sang bintang Mesir gagal dalam eksekusi penaltinya, pada awal babak kedua, Roberto Firmino turun sebagai pengganti dan menjadi penyelamat tim merah kota Liverpool itu 3 menit menjelang akhir, menyamakan skor 2-2. Kali ini juga begitu. Tim London Merah lebih dulu unggul melalui gol Gabriel Jesus saat pertandingan di Olympic London Stadium ini belum lagi berusia 7 menit. Sebelum Martin Odegaard mencetak gol kedua selang 3 menit kemudian. Assist untuk 2 gol itu diberikan oleh Ben White dan kemudian Gabriel Martinelli. Namun West Ham tidak diam saja. Pasukan David Moyes itu menunjukkan kegigihan mereka dengan menaikkan tempo dan dominasi bola dari semula 26% saja pada babak pertama menjadi 40% pada paruh kedua permainan sebelum turun kembali ke angka 33%. Perubahan arah permainan terjadi saat penalti diberikan kepada tuan rumah pada menit ke-33, terutama karena Paqueta sudah melayangkan lengannya sebelum dia benar-benar kena tackle. Wasit memberi penalti yang diselesaikan oleh Said Ben Rahma menjadi gol. Sebenarnya ada penalti Bukayo Saka pada awal babak kedua, tetapi sepakannya melebar di sisi kanan gawang Lukas Fabianski. Tuan rumah langsung tampil bersemangat. Mereka mencium kelemahan tim tamu dan benar saja, terjadi gol kedua melalui Jarrod Bowen dengan skor akhir sama kuat 2-2. Dampak kehilangan 2 poin bagi Arsenal. Selisih tim merah dan tim biru langit Manchester City kini hanya tersisa 4 poin saja. Padahal Arsenal sudah memainkan 31 pertandingan dan City baru 30 laga. Mengapa City baru 30, Arsenal sudah 31? Karena ada 1 laga City di kandang Brighton yang ditunda setelah kedua tim sama-sama lolos ke semifinal Piala FA. Laga semifinal itu akan dilangsungkan pada 22-23 April. Jika City memenangkan laga tunda Premier League di Brighton tersebut yang belum tahu kapan akan dilaksanakan, maka koleksi nilai mereka akan menjadi 73 poin, selisih 1 di bawah Arsenal 74. Sementara big match City versus Arsenal akan dimainkan pada 26 April. Apa artinya itu? Artinya jika Guardiola bisa mengalahkan bekas asistennya tersebut pada laga big match, maka The Sky Blues berbalik memimpin klasemen Liga Inggris dengan keunggulan 2 poin. Prospek Manchester City menjadi juara. Skuad Pep Guardiola lebih dijagokan menjadi juara pada saat ini karena itulah yang selalu secara rutin mereka hadapi dalam 5 musim terakhir di Liga Inggris. Persaingan ketat sampai ke pekan-pekan terakhir. 4 dari 5 musim terbaru itu, Manchester City berhasil keluar sebagai juaranya. Artinya secara mental, anak-anak tim biru ini sudah terbiasa menghadapi tekanan sangat berat. Ambil contohnya tahun lalu pada musim 2021-22. Sejak pekan ke-29 sampai ke-38, Liverpool membuntuti Manchester City secara rapat pada jarak 1 poin saja, memisahkan kedua tim sampai dengan pekan terakhir. Skuad Guardiola berhasil menahan ketegangan tersebut sampai pekan ke-38 dan merebut gelar juara ke-8 kalinya sepanjang sejarah divisi teratas sepak bola Inggris. 1 musim sebelum itu, 2020-21, si pelatih Catalonia berhasil menekan anak buahnya untuk menguasai urutan pertama sejak pekan ke-20 sampai dengan akhir musim. Itu merupakan gelar ke-7 dari The Citizens. Musim 2019-20 merupakan satu-satunya musim yang hilang dari 5 musim terakhir
dengan City kalah dari Liverpool setelah sejak pekan ke-22 selalu menempati posisi runner-up. Musim 2018-19, City berhasil mengakhiri musim dengan selisih 1 poin di atas pasukan Jurgen Klopp. Sementara itu pada 2017-18, tim kedua adalah Manchester United dengan jarak 19 poin di bawah City. Hasil imbang di West Ham sedikit di luar karakter Arsenal. Skor 2-2 di kandang West Ham sedikit di luar kebiasaan Arsenal yang menandakan adanya perubahan pada kubu Mikel Arteta tersebut. Sejak awal musim ini, The Gunners terlihat sebagai pesaing serius gelar juara. Mereka sedikit goyah pada bulan Februari 2023 ketika kalah di Everton, ditahan imbang Brentford dan kalah menghadapi City tetapi kemudian pulih kembali. Melakoni 7 kemenangan beruntun setelah itu, Aston Villa, Leicester City, Everton, dan Bournemouth disusul 3 kemenangan berikutnya melawan Fulham, Crystal Palace, dan Leeds United. Tetapi problem datang dari 2 pertandingan terakhir. Gol menit-menit terakhir dari Roberto Firmino menyebabkan skor 2-2 di Anfield dan keunggulan 2 gol di West Ham disamakan menjelang akhir. Muka merengut dari Mikel Arteta, tangan dilipat di dada atau kalau tidak tersimpan di saku celana, mencerminkan isi kepala sang pelatih Spanyol tersebut dengan dia tidak yakin timnya akan bisa bertahan sampai pekan terakhir musim. Arsenal kini dalam tekanan untuk terus-menerus menang. Kiamat belum datang, Arsenal masih bisa meraih gelar juara dengan memenangkan semua laga sisa, termasuk di Etihad pada 26 April. Tetapi jika sebelumnya The Gunners menang dengan cara bersenang-senang mencetak gol, kini ada beban harus menang, wajib menang yang entah berdampak bagus atau berdampak negatif bagi keseluruhan skuad. Sebelum laga big match pada 26 April, Arsenal akan menjamu Southampton, tim paling bawah klasemen. Lalu tandang ke City, lalu setelah itu menjamu Chelsea dengan Mikel Arteta akan berharap strategi Frank Lampard masih belum kunjung bisa diterima oleh anak buahnya. 2 laga sulit datang setelah itu dengan Arsenal pergi ke Newcastle United sebelum mereka menyambut kedatangan Brighton. Lalu tandang ke Nottingham Forest pada pekan kedua terakhir dan menjamu Wolves pada hari terakhir musim 28 Mei. Mikel Arteta akan berharap konsentrasi Ilkay Gundogan dan rekan-rekannya terganggu oleh kompetisi Liga Champions serta Piala FA, sementara The Gunners hanya memiliki Liga Inggris. Bagaimana pendapat Anda soal probabilitas juara Arsenal? Apakah tetap favorit ataukah Manchester City sudah mengambil alih posisi sebagai favorit terkuat menjadi juara? Jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.